Halo sahabat GHK, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Tahukah Bapak dan Ibu, banyak orang beranggapan bahwa semua buah pasti menyehatkan. Memang benar, buah adalah sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk tubuh. Namun, ternyata tidak semua buah aman dikonsumsi, terutama bagi lanjut usia, lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, sistem pencernaan lebih sensitif, kadar gula darah lebih sulit terkontrol, dan daya tahan tubuh pun menurun. Artinya, makanan yang dulunya aman dikonsumsi saat muda, belum tentu cocok lagi ketika kita memasuki usia 60 tahun ke atas. Nah, salah satu yang sering diabaikan adalah konsumsi buah. Banyak lansia justru mengalami masalah kesehatan karena salah memilih buah, atau mengkonsumsinya secara berlebihan. Padahal, tujuan utama makan buah adalah untuk menjaga tubuh tetap sehat, bukan sebaliknya. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap buah apa saja yang sebaiknya dihindari oleh lansia, apa alasannya, serta alternatif buah yang lebih aman untuk kesehatan. Kita juga akan bahas tips bagaimana cara mengkonsumsi buah dengan benar supaya manfaatnya maksimal. Jadi, jangan lewatkan sampai akhir ya, sahabat GHK. Karena informasi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia, baik untuk diri sendiri, orang tua, maupun kakek nenek kita di rumah. Sebelum masuk ke daftar buah, mari kita pahami dulu mengapa lansia harus lebih berhati-hati. Metabolisme melambat, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi tidak secepat saat muda. Buah yang tinggi gula bisa memicu lonjakan gula darah lebih cepat. Risiko penyakit kronis meningkat. Lansia lebih rentan terhadap diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan masalah jantung. Buah tertentu justru bisa memperparah kondisi ini. Masalah pencernaan, asam lambung, konstipasi, atau perut kembung sering dialami lansia. Buah dengan kandungan asam atau gas tinggi bisa memperburuk gejala. Interaksi dengan obat, beberapa buah bisa berinteraksi dengan obat medis yang sering dikonsumsi lansia. Dengan kata lain, bukan berarti lansia tidak boleh makan buah, tetapi pemilihan jenis, jumlah, dan cara konsumsinya harus lebih bijak. Durian dan risiko kesehatan bagi lansia. Durian dikenal sebagai raja buah karena rasanya yang manis, legit, teksturnya lembut, serta aromanya yang khas dan kuat. Banyak orang menyukai durian karena kenikmatan dan sensasi unik yang ditawarkannya. Namun, bagi kelompok usia lanjut, lansia, durian sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan, bahkan pada kondisi tertentu lebih baik dihindari sama sekali. Hal ini disebabkan oleh kandungan nutrisi dalam durian yang justru bisa menimbulkan masalah kesehatan serius bagi orang yang sudah berusia lanjut dan memiliki penyakit penyerta. 1. Kandungan kalori dan lemak tinggi. Durian merupakan buah yang padat energi. Dalam 100 gram durian, terkandung sekitar 151–80 kalori dan lemak yang cukup tinggi. Bagi lansia, kebutuhan energi biasanya sudah menurun karena aktivitas fisik yang semakin terbatas. Jika mengkonsumsi durian dalam jumlah banyak, kalori berlebih akan menumpuk menjadi lemak tubuh. Akibatnya, berat badan bisa meningkat, kolesterol bertambah, hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. 2. Tinggi kandungan gula. Rasa manis durian berasal dari kadar gula yang cukup tinggi, seperti glukosa dan fruktosa. Lansia dengan kondisi diabetes sangat berisiko jika mengkonsumsi durian, karena gula dalam darah bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Lonjakan ini bukan hanya membuat kadar gula tidak stabil, tetapi juga bisa memicu komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, hingga memperburuk fungsi ginjal. 3. Efek panas dan gangguan jantung. Banyak orang merasakan efek panas setelah makan durian. Pada lansia, efek ini bisa lebih berbahaya karena tubuh tidak sekuat lagi dalam menyeimbangkan metabolisme. Beberapa lansia mengeluh jantung berdebar, wajah memerah, hingga merasa pusing setelah makan durian. Bagi yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung, kondisi ini tentu bisa memperparah gejala dan meningkatkan risiko serangan jantung. 4. Potensi interaksi dengan obat-obatan. Lansia biasanya mengonsumsi obat secara rutin untuk mengontrol penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Kandungan tertentu dalam durian dapat berinteraksi dengan obat,
sehingga menurunkan efektivitasnya atau bahkan meningkatkan efek samping. Hal ini menjadikan konsumsi durian semakin berisiko pada lansia. 5. Batasan aman konsumsi. Bukan berarti durian sama sekali tidak boleh disentuh oleh lansia. Jika kondisi tubuh sehat, tidak memiliki riwayat penyakit serius, dan sangat ingin mencicipi durian, konsumsi masih bisa dilakukan tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Misalnya, cukup sepotong kecil saja, bukan satu buah penuh atau berulang kali. Selain itu, hindari mengkombinasikan durian dengan makanan tinggi lemak atau minuman beralkohol, karena bisa meningkatkan risiko gangguan pencernaan dan jantung. Durian memang buah yang lezat dan memiliki banyak penggemar. Namun, bagi lansia, buah ini harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Kandungan kalori, lemak, dan gula yang tinggi membuat durian bisa menjadi ancaman kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, jantung, dan diabetes. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi lansia adalah menghindari durian. Jika sekali-kali ingin mencicipinya, batasi hanya sedikit saja dan tetap perhatikan kondisi kesehatan tubuh. Nangka adalah buah tropis yang sangat populer di Indonesia. Aromanya khas, rasanya manis legit, dan sering dijadikan campuran kolak, es campur, hingga dimakan langsung dalam keadaan segar. Tidak hanya enak, nangka juga kaya nutrisi, seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan serat yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, meski bergizi, konsumsi nangka tidak selalu aman, terutama bagi kelompok usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan lansia biasanya tidak sekuat saat muda. Proses mengunyah, produksi enzim pencernaan, hingga pergerakan usus cenderung melambat. Kondisi inilah yang membuat lansia lebih rentan mengalami masalah setelah mengonsumsi buah-buahan tertentu, termasuk nangka. 1. Mengandung gas alami. Nangka diketahui mengandung gas alami yang dapat memicu perut terasa penuh, kembung, atau begah. Pada lansia yang sistem pencernaannya sudah sensitif, kondisi ini bisa terasa lebih parah. Bahkan, beberapa orang mengeluhkan sakit perut atau rasa tidak nyaman setelah makan nangka, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. 2. Sulit dicerna karena serat kasar. Tekstur nangka yang berserat kasar memang baik untuk melancarkan pencernaan pada orang muda. Namun, bagi lansia, serat kasar justru bisa membuat kerja usus lebih berat. Jika dikonsumsi berlebihan, nangka dapat menyebabkan perut terasa nyeri, konstipasi, atau sebaliknya justru diare. Pencernaan yang lemah menjadi semakin terbebani sehingga lansia tidak merasa nyaman setelah makan. 3. Risiko interaksi dengan obat dan gula darah. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan interaksi nangka dengan obat-obatan tertentu. Beberapa penelitian menyebutkan nangka dapat memengaruhi kadar gula darah. Bagi lansia yang menderita diabetes atau sedang rutin mengonsumsi obat penurun gula darah, konsumsi nangka berpotensi mengganggu efektivitas obat. Karena itu, sangat disarankan bagi penderita diabetes atau penyakit kronis lain untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan nangka ke dalam menu harian. 4. Alternatif buah yang lebih aman. Daripada memilih nangka, lansia sebaiknya lebih sering mengonsumsi buah yang teksturnya lembut dan mudah dicerna. Contohnya pisang matang, pepaya, semangka, atau apel yang sudah dikukus agar lebih lunak. Buah-buahan tersebut relatif lebih aman, tidak menimbulkan gas berlebih, serta tetap memberikan asupan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Nangka memang lezat dan bergizi, tetapi tidak semua orang cocok mengonsumsinya, terutama lansia. Kandungan gas alami, serat kasar, serta risiko interaksi dengan obat membuat buah ini sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari oleh mereka yang memiliki masalah pencernaan maupun penyakit kronis tertentu. Bagi lansia yang tetap ingin menikmati nangka, konsumsilah dalam porsi kecil, tidak terlalu sering, dan sebaiknya setelah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ingat, menjaga kesehatan pencernaan dan kestabilan kondisi tubuh jauh lebih penting daripada sekadar memuaskan lidah sesaat. Dengan memilih buah yang tepat, lansia dapat tetap menikmati manfaat gizi sekaligus menjaga tubuh tetap nyaman dan sehat. Buah dengan gula tinggi dan dampaknya bagi lansia. Buah-buahan dikenal sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat yang penting bagi tubuh. Namun, tidak semua buah aman dikonsumsi dalam jumlah banyak, terutama oleh lansia yang memiliki diabetes atau pradiabetes. Beberapa buah tropis yang manis seperti mangga matang,
sawo, anggur, dan pisang terlalu matang memiliki kadar gula yang tinggi, sehingga dapat memengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Mangga matang. Mangga yang sudah benar-benar matang memang sangat nikmat. Daging buahnya manis dan lembut. Namun, kandungan gula pada satu buah mangga matang bisa mencapai sekitar 45 gram. Jumlah ini tergolong tinggi dan bisa dengan cepat meningkatkan kadar gula darah, terutama bila dikonsumsi dalam porsi besar. Sawo. Sawo adalah salah satu buah yang rasanya sangat manis. Kandungan gulanya yang tinggi membuat buah ini kurang cocok untuk lansia dengan masalah metabolisme gula. Mengonsumsi sawo berlebihan dapat memicu lonjakan gula darah secara mendadak yang berbahaya bagi penderita diabetes. Anggur. Buah kecil yang sering dijadikan camilan sehat ini ternyata menyimpan gula yang cukup padat. Meski ukurannya kecil, konsumsi segenggam anggur bisa memasok gula cukup tinggi ke tubuh. Lansia perlu berhati-hati karena anggur dapat meningkatkan kadar gula darah bila dimakan tanpa kontrol. Pisang terlalu matang. Pisang segar mengandung pati yang lebih mudah dicerna perlahan. Namun ketika pisang terlalu matang, pati tersebut berubah menjadi gula sederhana. Hal ini membuat kadar gulanya meningkat dan lebih cepat diserap tubuh. Bagi lansia dengan diabetes, pisang terlalu matang sebaiknya dihindari. Risiko bagi lansia dengan diabetes. Mengonsumsi buah-buahan tinggi gula dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan hiperglikemia, yaitu kondisi kadar gula darah meningkat di atas normal. Pada lansia dengan diabetes atau pradiabetes, kondisi ini bisa memperparah resistensi insulin, memperburuk kontrol gula darah, bahkan meningkatkan risiko komplikasi seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, dan masalah jantung. Buah-buahan memang sehat, tetapi lansia perlu lebih selektif dalam memilih jenis dan porsinya. Mangga matang, sawo, anggur, dan pisang terlalu matang sebaiknya dibatasi konsumsinya. Sebagai gantinya, pilih buah dengan kandungan gula lebih rendah, seperti pepaya, apel, jambu, atau stroberi. Dengan pengaturan yang tepat, lansia tetap bisa menikmati buah segar tanpa harus khawatir kadar gula darah melonjak. Jeruk asam nanas. Sehat, tetapi perlu waspada bagi lansia. Buah-buahan merupakan sumber nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan, terutama pada usia lanjut. Kandungan vitamin, mineral, dan seratnya membantu menjaga daya tahan tubuh, pencernaan, hingga kesehatan jantung. Di antara banyak pilihan buah, jeruk dan nanas sering dipuji karena rasa segarnya dan tingginya kandungan vitamin C. Vitamin ini berperan penting dalam meningkatkan sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, serta menjaga kesehatan kulit. Namun, di balik manfaatnya, jeruk asam dan nanas memiliki kadar asam yang cukup tinggi. Tingginya kandungan asam inilah yang bisa menimbulkan masalah kesehatan tertentu, terutama bagi lansia dengan kondisi medis sensitif. 1. Mengiritasi lambung. Asam sitrat yang terdapat pada jeruk dan nanas dapat mengiritasi dinding lambung. Pada lansia yang memiliki riwayat MAC, gastritis, atau GERD, gastroesophageal reflux disease, konsumsi buah asam ini bisa memicu nyeri ulu hati, mual, rasa panas di dada, hingga perut kembung. Gejala ini biasanya muncul lebih parah jika buah dikonsumsi saat perut kosong atau dalam jumlah berlebihan. 2. Merusak enamel gigi. Kadar asam yang tinggi juga berdampak pada kesehatan gigi. Enamel, yaitu lapisan terluar gigi, bisa terkikis akibat paparan asam berlebihan. Pada lansia yang umumnya sudah mengalami penurunan kekuatan gigi, hal ini berisiko mempercepat kerusakan gigi, membuat gigi lebih rapuh, sensitif terhadap panas atau dingin, bahkan mudah berlubang. 3. Interaksi dengan obat-obatan. Hal yang sering terabaikan adalah potensi interaksi buah asam dengan obat tertentu. Beberapa jenis obat, misalnya obat lambung, obat hipertensi, atau antibiotik tertentu, bisa dipengaruhi efektivitasnya jika dikonsumsi bersamaan dengan jeruk atau nanas. Pada lansia yang biasanya rutin minum obat harian, hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Konsultasi dengan tenaga medis sangat disarankan sebelum mengonsumsi buah asam secara rutin. 4. Alternatif buah yang lebih aman. Bukan berarti lansia harus sama sekali menghindari buah. Ada banyak pilihan buah lain yang lebih ramah bagi lambung dan gigi, sekaligus tetap menyehatkan. Misalnya, pepaya, kaya vitamin A dan serat, serta membantu melancarkan pencernaan. Melon, segar, lembut,
dan rendah asam sehingga aman untuk lambung sensitif. Semangka, tinggi kandungan air, baik untuk hidrasi, serta tidak terlalu asam. Ketiga buah ini relatif lebih aman dikonsumsi lansia, karena kadar asamnya rendah, dan tidak menimbulkan iritasi lambung. Jeruk asam dan nanas memang menyehatkan, terutama karena kandungan vitamin C yang tinggi. Namun, bagi lansia dengan masalah lambung, gigi rapuh, atau yang sedang mengonsumsi obat tertentu, buah ini sebaiknya dibatasi. Konsumsi dalam jumlah kecil masih bisa ditoleransi sebagian orang, tetapi tidak disarankan sebagai menu harian. Mengganti dengan buah yang lebih ramah lambung seperti pepaya, melon, atau semangka bisa menjadi pilihan cerdas. Dengan demikian, lansia tetap dapat menikmati manfaat buah tanpa harus khawatir menimbulkan masalah kesehatan baru. Buah kalengan olahan, mengapa lansia sebaiknya waspada? Buah segar memang dikenal menyehatkan, tetapi tidak jarang lansia lebih memilih buah dalam bentuk kalengan, sirup buah, atau jus kemasan karena praktis dan mudah didapat. Sayangnya, pilihan ini justru bisa membawa dampak kurang baik bagi kesehatan. 1. Mengandung gula tambahan tinggi. Sebagian besar buah kalengan atau jus kemasan diberi tambahan gula, agar rasanya lebih manis dan tahan lama. Bagi lansia, terutama yang memiliki diabetes atau pradiabetes, konsumsi gula berlebih dapat meningkatkan risiko hiperglikemia, memperparah resistensi insulin, hingga memicu komplikasi serius seperti gangguan jantung atau ginjal. 2. Mengandung pengawet dan bahan tambahan. Agar awet, buah olahan biasanya diberi pengawet atau bahan tambahan lain. Pada lansia, fungsi hati dan ginjal umumnya sudah menurun sehingga lebih sulit memproses zat kimia ini. Akibatnya, konsumsi jangka panjang dapat memperburuk kerja organ vital tersebut. 3. Serat alami berkurang. Proses pengolahan buah seringkali mengurangi kadar serat. Padahal, serat sangat penting untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kadar kolesterol. Dengan berkurangnya serat, manfaat alami buah menjadi jauh menurun. Meskipun praktis, buah kalengan dan olahan sebaiknya tidak dijadikan pilihan utama bagi lansia. Buah segar tetap lebih baik karena bebas bahan tambahan, lebih kaya serat, serta memberikan manfaat gizi yang maksimal. Jika ingin menikmati rasa manis, lansia dianjurkan mengonsumsi buah segar dalam porsi wajar agar tubuh tetap sehat dan terjaga dari risiko penyakit. Tips aman konsumsi buah untuk lansia. Buah merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang sangat penting bagi kesehatan, terutama pada usia lanjut. Namun, tidak semua buah aman dikonsumsi dalam jumlah besar, dan cara mengonsumsinya juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. Berikut beberapa tips aman untuk lansia. 1. Pilih buah rendah gula. Lansia, terutama yang memiliki risiko diabetes, sebaiknya memilih buah dengan kadar gula rendah. Contohnya apel, pir, pepaya, jambu biji, dan alpukat. Buah-buahan ini lebih ramah bagi gula darah sekaligus tetap memberikan nutrisi penting. 2. Konsumsi porsi kecil tapi sering. Daripada makan buah dalam jumlah banyak sekaligus, lebih baik membaginya dalam porsi kecil beberapa kali sehari. Cara ini membantu tubuh mencerna dengan lebih ringan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. 3. Perhatikan waktu makan. Buah lebih baik dikonsumsi pada pagi atau siang hari saat metabolisme tubuh lebih aktif. Mengonsumsi buah terlalu malam berisiko menyebabkan perut kembung atau gula darah meningkat. 4. Kombinasikan dengan makanan lain. Agar gula darah lebih stabil, buah bisa dikonsumsi bersama makanan sehat lain, misalnya pepaya dengan yogur tanpa gula, atau apel dengan sedikit kacang. Kombinasi ini membantu menyeimbangkan asupan nutrisi. 5. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Karena itu, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengatur pola konsumsi buah, terutama jika sedang mengonsumsi obat tertentu. Dengan cara yang tepat, buah bisa menjadi sahabat sehat bagi lansia tanpa menimbulkan risiko baru. Sahabat GHK, itulah tadi penjelasan lengkap tentang buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Ingat, tidak semua buah otomatis menyehatkan, apalagi jika dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Bagi lansia, kunci utamanya adalah pilih buah yang tepat, konsumsi secukupnya, dan selalu sesuaikan dengan kondisi kesehatan. Dengan begitu, manfaat buah bisa didapatkan tanpa menimbulkan masalah.
Ingatlah, menjaga pola makan termasuk memilih buah yang aman adalah langkah sederhana namun sangat penting agar masa tua tetap sehat, bahagia, dan berkualitas. Jangan lupa, jika sahabat punya pengalaman atau pertanyaan seputar konsumsi buah untuk lansia, tulis di kolom komentar ya. Dan tentu saja, like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan bermanfaat lainnya dari GHK.